tanah yang sudah kita hancurkan, kita cangkul, kita taburi dolomit, lalu diaduk. Ini sekedar contoh, biasanya akan lebih banyak dari ini saya aduk untuk pembibitan ini. Kurang lebih menjadi 2 karung lah. Langkah selanjutnya, ini setelah dikasih dolomit, kita tunggu sekitar 1 minggu sampai 10 hari agar dia menyerap dan tanahnya menjadi gembur. Kemudian kita masukkan ke dalam saringan. Begini kira-kira. Kemudian kita, kalau bahasa kami itu namanya diayak. Hasilnya lebih kurang seperti ini. Ini sudah tercampur dolomit, akan tetapi untuk penanganan bakteri sama jamurnya itu nanti pada saat kita menggunakannya. Yang penting tanahnya sudah, pH-nya sudah normal. Kemudian untuk media tempat penyemaian, ini ya, saya menggunakan paranet 2 lapis. 1, 2. Di bawahnya ada plastik putih bening, kalau ada yang bening. Kemudian di bawah ini ada waring. Tujuannya agar plastik ini tidak mengendor. Jadi waring inilah yang akan menahan seandainya hujan akan lebat. Paranet kenapa 2 lapis? Pada usia muda, pada saat bibit mulai tumbuh, mereka agak rentan terkena panas. Jadi kita pakai 2 lapis. Sekitar umur 2 minggu baru kita buka 1 lapis. Tinggal satu lapis lagi paranet. Di bawahnya tetap masih ada plastik dan waring. Nanti setelah sekitar 1 minggu akan ditanam, baru dia full ke waring saja. Itu sekaligus untuk proses pengerasan bibit. 1 minggu itulah yang kita gunakan untuk pengerasan bibit, agar pada saat menanam tidak terlalu lembut bibitnya. Biasanya kita gunakan dicorkan TSP agar lebih keras. Kemudian yang perlu diperhatikan, jadi begini, ini lokasi di bawah ya. Tanahnya ini sudah saya taburi dolomit. Ini contoh kecil putihnya. Tuh. Kemudian dicacah, dihancurkan. Tujuannya apa? Nanti pada saat kita meletakkan potrai, tanah itu akan tumbuh di akar cabai itu akan tumbuh di potrai. Contoh seperti ini. Ini ya contoh. Ini potrai. Ini potrai jumlah 128 satu potrai. Jadi begini. Ini kita umpamakan bibit cabai. Saat kita tanam di sini, tanam pertama, dia tumbuh besar. Ini bibit kita. Kondisi bibit kita sudah besar, ini penuh dengan akar. Otomatis dia akan makan tanah di bawah potrai. Artinya, akar yang di bawah tadi, dia masih dapat asupan makanan tanah yang bagus di bawah ini. Kalau tidak, berarti dia cuma mengandalkan tanah di potrai ini. Tanah di potrai ini tidak seberapa banyak. Nah, itu yang saya maksudkan. Kemudian, kalau sudah seperti itu, pada saat kita mengangkat, posisi tanahnya ini kan dikit. Yang ini saja yang kita bawa. Kalaupun putus, dia tidak akan putus, akar tunggalnya itu tidak akan terlalu pendek, tidak terlalu mendekati di sini. Dia akan lebih kurang ya seperti akar ilalang inilah.
Lebih kurang seperti ini. Dan itu akan masih bisa untuk nyambung lagi, bercabang lagi akar tunggangnya ini. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, ada yang perlu diperhatikan lagi. Ini tempat kita akan meletakkan potrai menyemai bibit kita. Di bagian pinggir, dia harus lebih tinggi. Tempat kita meletakkan bibit ini, di sini, dari tanah dasar itu harus lebih tinggi. Minimal 1 jengkal. Minimal 1 jengkal ya. Ini contoh. Tujuannya apa? Kalau air nanti akan turun dari sana, dia tidak naik ke atas sini. Jadi airnya kelewat samping sini, dari pinggir sana dia lewat ke sana. Artinya media tempat kita menyemai bibit ini tidak terlalu lembab. Kalau dia terlalu lembab, itu akan menyebabkan 1 jamur 2 bakteri, dan itulah penyebab dari rebah semai. Itu sekedar berbagi saja. Dan apabila nanti bibit sudah kita masukkan ke dalam tempat semaian kita ini, jangan lupa di tiang-tiang ini, nah, dari sudut sana ke sini, pinggirnya ini kita pasang waring keliling. Tapi sebelum memasang waring, jangan lupa bibit kita letakkan di atas, dibariskan, kasih renggang sekitar 2 jari. Per potrai itu 2 jari ya, ini. Kurang lebih seperti ini, agar sirkulasi udara dari bawah ini tetap ada. Kalau terlalu rapat, di sini nanti akan terlalu lembab di dalam ini. Jadi kita harus renggangkan sedikit. Kemudian setelah kita letakkan semua potrai di sini, kita tabur dengan puradan. Atau bisa juga kita semprotkan dengan regen agar tidak ada semut. Sedangkan puradan untuk anti ya seperti keong, siput atau apa itu akan takut. Setelah itu semua baru dipagar waring keliling. Pada saat perawatan kita tidak perlu masuk ke dalam ini. Cukup kita semprot dari samping. Karena posisi waring itu kan renggang. Kita semprot dari luar itu ataupun kita siram dari luar itu, dia tembus sampai ke dalam.